Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Anggreni. Saya mahasiswi YN Padang Simpuan, jurusan Ekonomi Syariah. Di sini saya ingin membahas sedikit isu mengenai ekonomi, di mana saya mengangkat tema yaitu mengenai APBN negara. Perlu kita ketahui bahwa APBN negara kita saat ini sedang mengalami defisit karena terlalu banyaknya pengeluaran yang dikeluarkan pemerintah untuk mengatasi pencegahan virus COVID-19. Kita sama-sama mengetahui bahwa APBN ini merupakan hal yang penting bagi suatu negara, di mana sebelum melakukan kegiatan ekonomi, pada tahun awal, pemerintah selalu melakukan perencanaan mengenai pendapatan dan pengeluaran yang akan dikeluarkan oleh pemerintah. Dan perlu kita ketahui bahwa APBN ini adalah proyek jangka panjang, di mana pemerintah dalam memperkirakan pengeluarannya terlebih dahulu harus memprediksikan seberapa banyak pendapatan yang akan diperolehnya dalam tahun tersebut. Dan perlu ketahui sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, yakni dalam menyusun perencanaan, pemerintah sudah memasukkan perkiraan biasanya itu selama 3 tahun ke depan. Jadi ketika pemerintah melakukan perencanaan, pemerintah harus memprediksikan bagaimana kondisi ekonomi 3 tahun ke depannya. Akan tetapi, pada tahun ini ataupun pada tahun 2020, sebagaimana kita ketahui bahwa dunia telah dilanda dengan wabah COVID-19, di mana COVID-19 ini benar-benar telah melumpuhkan perekonomian, baik perekonomian kita maupun perekonomian dunia. Dan perlu kita ketahui bahwa pada tahun 2020, APBN negara mengalami defisit, dikarenakan pendapatan dan pengeluaran negara kita sudah tidak lagi balance ataupun tidak seimbang. Nah, kondisi perekonomian ini benar-benar sangat buruk. Akan tetapi, pemerintah kita selalu berusaha untuk membuat perekonomian kita bertumbuh meskipun sedang berada di masa sulit. Dengan semakin meningkatnya tingkat kemiskinan, pengangguran yang disebabkan oleh pembatasan pada masa pandemi ini, benar-benar telah menjadi tantangan yang sangat besar dalam perekonomian kita. Sebagaimana kita ketahui bahwa Kementerian Keuangan melaporkan bahwa hingga September 2020 APBN telah mengalami defisit 4,16%, dan di mana ini mereka memprediksikan bahwa defisit ini akan terus bertambah sampai ke awal tahun 2021. Defisit APBN 4,16% ini itu setara dengan 45,6% dari target yang telah tertuang dalam Perpres 72 tahun 2020. Nah, kenapa defisit APBN ini bisa terjadi? Itu disebabkan karena realisasi belanja negara kita sudah lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan negara kita. Yang dimana perlu kita ketahui bahwa pendapatan kita itu mengalami penurunan 13,7% dari realisasi tahun yang lalu. Sedangkan belanja negara ataupun pengeluaran negara kita meningkat 15,5% dari realisasi tahun lalu. Adapun cara mengatasi anggaran defisit ini yaitu sesuai dengan yang disampaikan oleh Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia, yaitu Bapak Suhail, di mana beliau mengatakan bahwa pendapatan negara itu kontraksi disebabkan perekonomiannya juga kontraksi, sehingga hal ini menyebabkan rendahnya pembayaran pajak. Nah, ketika pembayaran pajak ini rendah, belanja itu tidak boleh rendah. Nah, meskipun APBN itu sedang mengalami pemulihan, APBN itu harus tetap memberikan dukungan ataupun dorongan, di mana bentuknya yaitu pada tahun 2021, pemerintah akan tetap mendesain bahwa APBN itu berada dalam keadaan defisit, di mana APBN akan terus memberikan belanja dan mengupayakan belanjanya itu efisien. Dengan melihat perekonomian yang semakin membaik, maka pajak pun bisa masuk dan APBN tetap memberikan support terhadap perekonomian. Nah, adapun cara mengatasi masalah ini, anggaran defisit ini menurut saya yaitu yang pertama, yaitu mempergunakan anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatasi corona ataupun COVID-19 ini dengan cara efektif dan efisien. Yang kedua, yaitu menarik investor-investor untuk berinvestasi dengan memberikan
insentif pajak. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jikalau ada kata yang salah, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.